Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Penerja UKM PGP 4 tahun 2025, perkenalkan nama saya Cahyono dengan NIM 2501109 1144482, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 4 LPTK UIN Maulana Ibrahim Malang. Pada hari ini Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji wikadarsa dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis materi pokok surat Al-Humazah kelas 5 MI Budi Gedung Mendo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat luar biasa. Baik. Yes. Allahu Akbar. Pelajaran hari ini apa? Al-Quran Hadis. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar kegiatan belajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kelas dalam memimpin berdoa. Dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk mewujudkan, untuk mengekspresikan cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Mohon untuk tetap kelas punya lagi. Siap. Indonesia airku, tanahku darahku. Hiduplah Indonesia. Selesai. Selanjutnya, saya mau menanyakan apakah pada pagi hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Kenapa? Bisa pernah tidak masuk? Sebelum kita belajar Al-Quran Hadis pada materi pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Humazah. Masih ingat materi yang kemarin? Ada yang ingat? Ada? Siapa? Ayo angkat tangan, angkat siapa? Si Akila, apa? Wakof dan wakof. Siapa yang tahu wakof? Pintar. Mbak Lu. Wasol? Apa? Melek? Mbak Sipa. Wakof berhenti, kalau wasol apa yang keras? Tanda tidak ya. Pada hari ini kita belajar surat Al-Humazah. Namun tujuan kita belajar surat Al-Humazah, yang pertama peserta didik mampu melafazkan dan membaca surat Al-Humazah. Yang kedua, peserta didik mampu menulis ayat-ayat surat Al-Humazah. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan surat Al-Humazah. Yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menganalisis arti dan isi kandung surat Al-Humazah. Mari kita belajar bersama-sama surat Al-Humazah.
maza. Hai teman-teman. Pas surat Abu Maza. Sudah semuanya surat. Surat Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Humazah. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekarang, siapa yang berani membaca sendiri di depan? Ayo, Iqbal, ke depan, dibaca. Diri, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Jadi membaca ke depan. Untuk yang kelompok sendiri, siapa yang mau membaca ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Fi 'amadin mumaddadah. Tangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Humazah. Membahas isi kandung apa yang terkandung dalam ayat-ayat surat Al-Humazah. Itu mari kita lihat ke layar depan untuk diperhatikan. Kita harus bisa mengumpulkan banyak harta dari orang-orang yang menuju Ka'bah. Kita harus memanfaatkannya karena kita lanjut untuk di sini. Juga kita harus mendapatkan keuntungan yang banyak dengan bela ini. Dengan harta yang melimpah, kita dapat berbuat sesuka hati kita. Kita juga bisa berumur panjang dengan harta kita. Benar sekali, kita harus bisa memanfaatkan orang yang tawaf di sini. Jangan kita sia-siakan situasi ini. Hai Bani Quraisy, siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut jeroan unta milik Bani Fulan, lalu dia letakkan di tubuh Muhammad saat dia sujud? Aku akan melakukannya untukmu. Tunggulah dan lihatlah. Bagus. Hai, siapakah Anda? Hai orang yang sedang mewakili Ka'bah. Aku adalah Sa'ad dari Yasrib Madinah.
Kamu dapat tolong kita dengan aman sementara bukankah kalian adalah orang-orang yang telah memberi perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Ya benar, lalu kenapa? Jangan kamu mendengar suaramu di hadapan Abu Al-Hakam karena dia adalah pembesarnya penduduk lembah ini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Sulaimi dalam tafsir Al-Qur'an. Mukatil mengatakan, surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia selalu memuji Rasulullah ketika tidak berada di hadapan beliau dan setelah ketika berada di hadapan beliau. Tak hanya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga melakukan itu. Karenanya Muhammad bin Ishaq dan Suhaib menyebut asbab nuzul surat Al-Maidah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf. Ada juga yang menyebut surat ini turun mengenai atas jika Asbi Walid dari bin Muhammad, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Nah, isi kandung surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Baca apa yang kamu dapat dari video? Apa? Al-Humazah. Orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini juga disampaikan dengan Al-Humazah termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di pertamakan. Surat itu ada dua, yang pertama surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau Madaniyah itu suratnya turun di kota Madinah. Surat Al-Humazah menempati surat yang berapa? 104 surat Al-Humazah. Kata Al-Humazah diambil dari ayat yang berapa? Yang pertama, yang bunyinya yang pertama bagaimana? Sekali lagi yang keras. Diambil dari ayat yang pertama. Al-Humazah artinya pengumpas. Itu ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya kita menerjemah surat Al-Humazah. Yang kelompok sini kanan, sini terjemahnya. Mulai 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat yang alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan memiliki dunia. Yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira bahwa hartanya itu dapat memberkatinya. Alayum badanna fil utama, sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam Utama. Wama adra kaman utama. Aku apakah hukuman itu? Narullahil muqaddah, yaitu api azab yang dinyalakan. Didapatkan ya, dipelajari. Kita isi kandung surat Al-Humazah. Yang pertama, larangan mencela, mencaci, menghina siapapun karena semua makhluk terlebih adalah ciptaan Allah Sang Maha Kuasa. Bagaimanapun kepada siapapun kita tidak boleh mencela. Nah, semua yang ada di bumi ini
itu ciptaan Allah. Yang kedua, kesenangan dan berlebihan terhadap harta, mengumpulkan harta dan membelinya juga tidak boleh. Itu juga dari suratan saja. Kenapa? Orang yang mau mengumpulkan harta itu akan dan lalai kebantuan yang akan dimasukkan ke neraka maka otomatis itu apa? Neraka yang mana panasnya sampai ke yang ketiga, manusia diharapkan untuk selalu bersyukur serta tidak rela dengan harta duniawi, berarti sampai lalai dan menganggap hidup dengan harta juga kekal. Kita tidak boleh sampai lalai karena kita senang dengan harta. Hakikatnya harta itu bukan hak kita. Dan siapa? Orang lain seperti miskin, pekerjaan dan sebagainya. Itu harta yang kita miliki ada sebagian hak untuk orang lain. Yang keempat, di dalam neraka manusia yang lalai itu akan dibawa belajar akibat dari kelalaian mereka di dunia. Nanti juga mulai dari orang yang lalai akan mendapat belajar. Yaitu apa? Neraka lagi. Neraka ya, terima kasih materi pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya? Nah, bedanya pengumpat dan mencela. Jadi Mbak Fatul, pengumpat itu membicarakan kejelekan, atau mencela pengumpat. Yang tersebut yang dijelaskan. Kalau mencela itu menjelaskan kehidupan. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya, Mas Rizky. Mengomentari misalkan di Facebook ya, mengomentari yang saya orang muslim, kami komentari yang saya kata termasuk perbuatan mencela. Iya, mencela itu tidak harus di depan, berarti kan ada yang namanya umpan. Itu juga termasuk mencela, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya, namun berkomentar yang jelek-jelek sampai menyakiti orang lain, itu juga termasuk perbuatan tercela, tidak boleh dilakukan ya. Sudah ya, jelas ya. Ya, terima kasih untuk materi surat Al-Humazah. Untuk selanjutnya saya beri tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini nanti akan saya berikan kertas ini sama potongan kata-kata mufradat, ada artinya, ada lafaznya. Nanti kamu susun, kamu tempel di kertas ini. Misalkan wailun, terus kata selanjutnya apa? Misalnya ayat pertama bagaimana? Nah, nanti kamu cari dari apa ini? Nah, dari potongan mufradat ini kamu tempel di sini sampai sesuai dengan kalimat yang betul dalam surat Al-Humazah. Nanti artinya juga kamu tempel di sebelah sini. Paham ya? Nah, ini kelompok di sini, ini kelompok yang di sini. Nah. Ayo. Diambil, nanti disusun, ditempel.
Ya, gimana? Sudah selesai? Sudah ya. Setelah kita mengerjakan tugas kelompok, nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Nanti dibaca perwakilan dari kelompok tersebut. Yang pertama dari kelompok A. Silakan, ada kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil karya dari kelompok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlaka kalla layunbadanna fil hutamah fi 'amadin mumaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, setelah kita mengerjakan tugas kelompok, sekarang kita mengerjakan LKPD. Namun sebelum kita mengerjakan, biar kita lebih semangat, mari kita speaker dulu dengan tepuk semangat. Sudah bisa ya? Sudah? Oh, persiapan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih semua ya. Sudah siap mengerjakan? Ya, terima kasih. Sudah selesai mengerjakan. Dari surat Al-Humazah ini bisa disimpulkan bahwa kita tidak boleh membuat kata-kata kajian baik saat bersama dengan teman, keluarga maupun bersama di budaya. Kita tidak boleh kemanapun kita berada, dengan siapapun kita tidak boleh mengubah kata-kata kajian menjadi orang lain, meskipun itu di media sosial. Karena media sosial juga kita masyarakat juga media sosial itu juga berbanyak dilarang. Kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan orang lain agar tercipta. Nah, misalkan di sekolah, tercipta lingkungan sekolah yang damai, yang cinta sama, cinta sama lingkungan. Hindari komentar negatif di media sosial, karena yang kita tidak menghindari komentar yang negatif di media sosial, berakibat pada diri kita sendiri. Karena itu merupakan perbuatan yang salah. Kita komentar yang jelek menikmati sosial itu merupakan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita belajar surat bahasa ini, kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga tingkah laku kita, jangan sampai mencela dan mencaci maki kepada orang lain, baik dalam kehidupan yang nyata maupun kehidupan di dunia nyata, misalnya mengenai komentar-komentar dan sebagainya. Dan tercipta misalnya di sekolah, di mana bisa tercipta kondisi yang baik, lingkungannya damai, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Karena orang yang mengumpat, orang yang mencela itu akan mendapat balasan dari Allah. Nanti di akhirat yaitu akan hukuman neraka yang sangat panas, panasnya sampai berapa? Bakar. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Kalau kita akan pembelajaran, semoga dengan belajar kita pada hari ini akan belajar bermanfaat. Belajar kita bisa mengamalkan apa dari isi kandungan surat Al-Maidah, yaitu bisa menghindari perbuatan perbuatan salah. Yang pertama apa tadi? Mengumpat dan mencela. Yang ketiga mengumpulkan harta. Karena dengan kita bisa menghindari perbuatan tiga tersebut akan apa? Akan menjadikan kita hidup bersama-sama dimanapun kita berada. Kita dapat saling menyayangi, saling mencintai, dan terciptalah lingkungan yang damai, aman, bergotong royong, dan saling menghargai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa untuk kepala kelas dipersiapkan. Sikap anak soleh dan siap doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi